Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan atas segala aktivitas yang kita lakukan saat ini dan yang akan datang. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah kenabian untuk umatnya sehingga tercerdaskan dan tercerahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan organisasi. Mengapa kita harus berorganisasi? Bagaimanakah pandangan Islam terkait dengan organisasi? Pada dasarnya, Islam itu menganjurkan segala hal untuk melakukannya dalam rangka untuk kebaikan. Akan tetapi, saya ingin menjelaskan secara umum saja bahwa yang pertama, organisasi merupakan wadah untuk mengekspresikan ide, pikiran, gagasan untuk diimplementasikan dalam bentuk tindakan. Manusia ini diberikan Allah akal yang berfungsi untuk berpikir, bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk kebaikan bersama dan kemaslahatan umat. Dalam sebuah forum diskusi atau permusyarahan, di sana terjadi sebuah perdebatan, tukar pikiran, adu pendapat yang berbeda dan sebagainya untuk menentukan sebuah visi dan misi atau kebijakan pada organisasi. Maka di sanalah tempat yang paling pas, yang paling cocok untuk menuangkan ide-ide yang cemerlang yang kita miliki. Yang kedua, berorganisasi itu untuk melatih jiwa kepemimpinan. Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia di dunia ini adalah pemimpin, dan pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dia pimpinnya. Itu artinya setiap manusia di dunia ini adalah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bagaimana cara dia mengelola dirinya, bagaimana cara dia mengatur, memanajemen pola hidupnya dan sebagainya. Dan itu menjadi bekal atau potensi. Dan pertanyaannya, maukah kita untuk menggali potensi kita untuk melangkah ke ranah yang lebih tinggi lagi, yaitu berorganisasi? Ingat, Islam itu menuntun manusia untuk hidup berorganisasi dan hidup secara terorganisir dengan baik. Yang ketiga, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk melatih skill dalam berkomunikasi. Dalam hidup kita tentu tidak akan lepas dari komunikasi. Komunikasi dalam organisasi tidak hanya sekedar kita mengucapkan A kepada orang lain, B kepada orang lain. Belajar komunikasi itu tidak cukup hanya mengandalkan teori dari guru atau dosen di kelas. Tidak cukup hanya mengandalkan presentasi di dalam kelas. Di dalam organisasi kita akan dilatih mental kita untuk mengutarakan pendapat, untuk berargumen, untuk berbicara dengan baik, berretorika dengan baik dan benar, berbicara, berkomunikasi secara efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi dalam komunikasi itu sangat-sangat diperlukan karena untuk mempermudah orang lain dalam memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian bagaimanakah pandangan Islam terkait dengan organisasi? Al-Quran dan hadis telah banyak sekali menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satu di antaranya dalam firman Allah surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah dengan barisan yang tersusun. Seakan-akan mereka itu seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Di ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan. Menggarisbawahi dari kata sofa dapat kita artikan sebagai sebuah barisan, perkumpulan atau suatu kelompok yang terstruktur dan tersusun rapi yang bisa kita sebut dengan organisasi. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad dengan Allah dengan kekompakan, dengan kelompok,
dengan kedisiplinan dan kerjasama yang baik. Kemudian kata fisabilillah dapat kita artikan pula bahwa berorganisasi itu adalah dalam rangka untuk kebenaran dan kebaikan, dan kita menjalankannya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pentingnya berorganisasi dan pandangan Islam terkait dengan organisasi, bahwa organisasi itu dalam rangka untuk kebaikan, untuk mengoptimalkan kemampuan kita, untuk mengasah potensi yang kita miliki, dan kita berorganisasi itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fissabil haq wastabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.